نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليتنافس المتنافسون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap masing-masing diri disebut dengan mutanafis, artinya peserta lomba. Setiap masing-masing kita adalah mutanafisun, artinya para peserta lomba. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim falyatanafasil mutanafisun. Maka berlomba-lombalah wahai orang-orang yang berlomba-lomba. Berlomba-lomba tentu dalam rangka menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang harus tunduk, patuh, taat atas apapun yang menjadi perintah-perintahnya. Tunduk, patuh untuk menjauhi dan meninggalkan apapun yang menjadi larangan-larangan Allah untuk kita. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mendorong kita agar kita senantiasa terus melakukan perlombaan. Bagaimana kita menyambut setiap apa yang Allah perintahkan dan kemudian kita bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Misalnya di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Melalui surah Al-Bayyinah ayat 5 ini, pesan moralnya bagi kita melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru agar kita senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang harus senantiasa tunduk, patuh, mengabdi, beribadah kepada Allah. Lalu kemudian juga ada ayat mukhlishina lahud-din hunafa, agar juga kita senantiasa berlomba-lomba menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan apapun aneka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan ibadah itu spektrumnya sangat luas. Maka Allah tidak hanya menyuruh kita agar kita beribadah dalam bentuk apapun ibadah itu, namun juga di saat yang bersamaan menurut surah Al-Bayyinah ayat 5, kita pun diperintahkan agar senantiasa ikhlas di dalam menjalankan apapun aneka pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Atau misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Menurut ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ahli dzikir, yang senantiasa banyak mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri ketika salat atau di luar salat. Wa qu'udan, dalam keadaan kita duduk baik dalam salat ataupun di luar salat, atau dalam kondisi apapun, dimanapun, kemanapun kita pergi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah, senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita diperintahkan oleh Allah menurut surah Al-Baqarah ayat 152 ini, washkuruli wa la takfurun, agar kita berlomba-lomba menjadi hamba-hamba yang abdan syakur, yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Melalui ayat ini Allah memerintahkan agar kita senantiasa berlomba-lomba, bersegera untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita diperintahkan agar berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba yang ahli taubat. Kemudian juga berlomba-lomba untuk meraih apa yang kita rindukan selama ini, apa yang senantiasa kita mintakan dalam doa-doa kita. Wa jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita juga diperintahkan agar berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba yang ahli surga. Dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang itu mendorong kita agar kita berlomba-lomba untuk menyambutnya dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Lalu kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berlomba-lomba? Paling tidak ada 4 alasannya. Yang pertama, kenapa kita diperintahkan agar senantiasa berlomba-lomba? Karena kita saat ini ada di alam dunia, di mana alam dunia disebut dengan darul amal, tempat kita terus untuk senantiasa melakukan amal-amal sebagai bekal saat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam dunia adalah alam di mana kita harus berinvestasi dengan terus meningkatkan amal-amal ibadah, meningkatkan amal-amal kebaikan di dalamnya. Dan karena dunia ini adalah darul amal, sifatnya sementara, sebentar saja, kita tidak mungkin, bahkan mustahil selamanya kita akan ada dalam kehidupan dunia ini. Kita berpacu dengan waktu, bertambah usia kita, berarti semakin berkurang jatah hidup kita. Semakin berkurang jatah hidup kita, artinya berarti kita semakin dekat dengan saat kematian kita. Oleh karena itu, karena kita terus berpacu dengan waktu, kita berada di dalam kehidupan dunia yang sesaat ini, maka terus kita manfaatkan agar senantiasa produktif setiap waktunya dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua, kenapa kita diperintahkan agar senantiasa berlomba-lomba? Karena ternyata di balik apapun yang kita lakukan, menunjukkan ketaatan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak kebaikan dari Allah untuk kita. Sebagai contoh, saat kita diperintahkan untuk bersedekah, maka di balik amalan sedekah itu begitu banyak kebaikan yang Allah janjikan untuk kita. Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki nama Asy-Syakur, artinya Allah zat yang maha berterima kasih. Asy-Syakur artinya Allah zat yang senantiasa membalas setiap apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, walaupun sedikit, namun Allah membalasnya dengan balasan yang banyak. Walaupun kecil yang dilakukan oleh hambanya, namun Allah membalasnya dengan balasan yang besar. Sebagai contoh, kita bersedekah, satu amalannya sedekah, tapi Allah tidak membalas dengan satu lagi berupa amalan sedekah, namun Allah membalas dengan banyak balasan. Ketika kita bersedekah, maka uang yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah janjikan akan Allah ganti
dengan ganti yang berlipat. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa senang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Karena salihat batin, kata Allah, bagaikan dia sedang menanam satu biji, yang dari satu benih atau satu biji itu melahirkan 7 pohon, dan dari masing-masing pohon itu melahirkan lagi 100 benih atau 100 biji. Artinya apa? Allah akan melipat gandakan uang yang kita sedekahkan. Bisa 7 kali lipat Allah ganti, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha bighairi hisab. Allah akan mengganti dengan ganti bighairi hisab, tanpa akan ada akhirnya, unlimited. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan amalan sedekah jangan takut miskin. Kenapa? Karena janji Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berlipat. Kemudian ketika kita bersedekah, Allah jadikan amalan sedekah kita kafaratul dzunub, penghapus, penggugur dosa. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khataaya. Sedekah itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Kemudian kata Nabi, sedekah akan Allah jadikan nanti di akhirat as-sadaqatu jannatun. Sedekah akan jadi pisau yang akan membentengi seseorang dari sentuhan api neraka. Jika seseorang meninggal masuk alam kubur, maka salah satu amal kata Nabi yang akan meluaskan alam kubur diantaranya adalah sedekah. Saat kita masuk ke alam barzakh gelap gulita, maka yang akan menjadi cahaya pemenang di alam barzakh kita salah satunya adalah amalan sedekah. Bahkan sedekah termasuk salah satu amalan yang akan memasukkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Dan nanti di akhirat satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pertolongan Allah, di antaranya adalah orang yang gemar bersedekah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada yang sanggup memberikan naungan, pertolongan selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang dimaksud adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, yaitu orang yang senantiasa gemar bersedekah. Inilah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini. Karena di samping yang kita lakukan berupa ketaatan kita atas perintah Allah, maka begitu banyak kebaikan, fadilah, keutamaan yang Allah janjikan untuk kita. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini? Karena kita pasti akan mati. Dan karena kita pasti akan mati, maka tidak ada yang kita bawa saat kita mati selain hanya amal-amal kita. Itulah kenapa kita diperintahkan agar kita senantiasa berlomba-lomba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita, setiap anak cucu Adam, setiap kita semua dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Begitu banyak peringatan tadzkirah oleh Allah tentang kematian untuk kita. Seringnya kita mendengar berita tentang kematian saudara kita, atau saat kita pernah ikut berziarah, ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, kita melihat, menyaksikan saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, dibuka kain kafan yang menutup wajahnya, dimiringkan menghadap ke kiblat, papan ditutup, tanah ditimbunkan sampai penuh, dan di atas kuburan ataupun makbarah dipasang batu nisan
tertera dengan jelas kalimat istirja tertulis paling atas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nama almarhum atau almarhumah, kemudian ada tanggal wafat, hari wafat. Itu semua adalah tadzkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhirnya kita pun pasti akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu hadirin, karena kita pasti akan mati, mari kita manfaatkan sisa umur yang masih Allah karuniakan. Fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah, meningkatkan amal-amal kebaikan, meningkatkan amal-amal saleh sebagai bekal pulang kita kepadanya. Dan yang terakhir, kenapa kita diperintahkan agar berlomba-lomba? Karena adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia ini. Akhirat disebut dengan darul jaza, tempat di mana Allah akan memberikan balasan yang sempurna atas apapun amal-amal yang kita lakukan. Tidak ada yang tertukar, semua kembali kepada kita. Sekecil apapun amal kebaikan yang pernah kita lakukan, Allah akan tampakkan dan Allah akan berikan balasannya untuk kita. Demikian juga sekecil apapun dosa, keburukan, maksiat yang pernah kita lakukan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh tobat kepada Allah, Allah pun akan menampakkan azabnya dan Allah akan mengadab sesuai dengan dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Semua kembali kepada kita. Barakallahu li wa lakum.